negeri Aceh, penghuni Bumo Aceh, Seramo Mekah, sedikit demi sedikit mereka sudah meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak lagi menjadi idola dalam kehidupannya. Kita awali dari kancah provinsi. Diadakan acara kebudayaan Aceh. Apa yang mereka praktekkan di dalam sangat banyak hal-hal yang mencerminkan bahwa kita tidak lagi cinta kepada Nabi. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mereka melawan para penjajah, mereka melawan dentuman senjata lawan dari Zionis Israel. Tapi orang-orang kita, bangsa kita, rakyat kita, masyarakat Aceh sibuk dengan tariannya. Bagaimana hura-huranya mereka di sana. Sedangkan Nabi dulu beliau tidak mengajarkan dan menganjurkan hal tersebut. Maka pada malam ini, supaya terdapat solusi bagi generasi kita, kita dengarkan sebuah ulasan menyangkut dengan perjalanan sirah nabawiyah yang kemudian kita sampaikan kepada anak-anak kita. Besok, lusa, sampai bertahun-tahun setiap waktu kita sampaikan, pastilah anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang cinta kepada Nabi Muhammad. Mustahil rasanya hamba Allah, bapak-bapak sekalian, anak-anak itu yang kita suguhkan setiap waktunya cerita Nabi, yang kita sampaikan tentang perjalanan sirah nabawiyah, tiba-tiba tumbuh saat mereka menjadi dewasa, menjadi orang yang memusuhi Nabi. Ini rasanya mustahil. Mungkin saja kalau sering kita suguhkan cerita tentang Nabi Muhammad, mereka akan menjadi pribadi yang cinta kepada Nabi Muhammad. Dan itulah yang kita harapkan. Papua Mantang Ustaz, pergeseran karakter yang dari dulu Acehnya dite dengan Seramo Mekah, dulu hadirnya Nabi Muhammad mengangkat harkat martabat perempuan, uronya urung siklun lebih-lebih di tempat gedanya. Mungkin saja ini menjadi cerita legenda, seolah-olah keberadaan Nabi Muhammad itu sebagai cerita rekayasa. Bagaimana tidak? Cina kala uronya razia yang dilakukan oleh Satpol PP. Berapa banyak anak-anak perempuan Kota Luxmai yang terjaring dalam prostitusi, yang mereka kadangkala menggadaikan kehormatannya demi mendapatkan lembaran rupiah, padahal itu tidak diajarkan dan dianjurkan dalam Islam. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Nabi Muhammad tidak lagi mereka idolakan. Ya kalian berita ronyo pak, ate dua suah taurut dadah. Ada anak-anak kadangkala sudah berani mereka malam dicerita oleh anak-anak sekitar Luxmawe yang mereka laki-laki dan agak bukan orang yang berada di majelis taklim, artinya mereka kadangkala pulangnya telat malam, level-level mahasiswa. Apa yang disampaikan Ustaz? Nekmit indang ronyoi tijutkeun baka mau Ustaz pada kiban bang namaen malamnya duar leher tu 50 mendang. Perkataan siapa? Ane Aceh. Apakah ini diajarkan oleh Nabi? Kemarin terjaring dalam razia Satpol PP. Ini yang kamu mulai buka open BU istilah-istilah di ranah negatif. Ada anak-anak kita di Luxmawe ini yang dijemput jam 2 malam, dibawa balik jam 4 subuh. Kenapa? Kemana mereka dibawa? Ke hotel untuk dijamah mahkotanya. Sepoannya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sudah hilang tentang sejarah Nabi Muhammad dalam kehidupan mereka. Maka tugas tanya Pak, melalui mimbar ke mimbar kami sampaikan, melalui kajian demi kajian kita sampaikan, terutama kepada perempuan, dan nanti akan ada dampaknya bagi laki-laki. Apa yang kita sampaikan? Inilah yang perlu kita sampaikan kepada anak kita. Nabi Muhammad hadir dengan membawa rahmat bagi sekalian alam. Yang pertama sekali, keberadaan Nabi Muhammad. Beberapa pertemuan sebelumnya kita pernah membahas menyangkut dengan perayaan Maulid. Malam ini apa yang kita bahas Ustaz? Nabi Muhammad itu hadir dengan sekelumit sejarah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan.
Beliau hadir ke dunia ini digojlok, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya setelah beliau dibiasahkan menjadi nabi. Umur beliau dalam kandungan ada yang meriwayat 32 bulan, ada yang meriwayat 3 bulan, ada yang meriwayat 6 bulan. Dulu tidak ada tim kesehatan seperti sekarang. Nabi Muhammad intinya beliau lahir ke dunia tidak memiliki seorang ayah, alias kembali ke hadirat Allah, yatim. Setelahnya umur 6 tahun wafat ibunda. Saat Nabi ziarah ke makam ayahnya di negeri Syam, yaitu Syria kalau sekarang, beliau berangkat dengan ibunya dari kota Mekah menuju ke kota Syria. Pulang satu tempat, tiba di satu tempat di kota Abwa. Saat itu Aminah merintih kesakitan. Meninggal ibunda Nabi Muhammad, kembali ke hadirat Allah. Nabi merasakan kesedihan untuk kedua kalinya. Lahir dalam kondisi tidak kenal dengan wajah ayahnya. Umur 6 tahun beliau meninggal ibunda tercintanya. Selanjutnya diambil oleh Ummu Aiman, dibawa pulang. Amanah dari Aminah, titipkan kepada kakeknya Abdul Muttalib, yaitu ayahku, kata Aminah. Tidak lama beliau hidup dengan Abdul Muttalib. Umur 8 tahun Abdul Muttalib juga meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Nabi Muhammad tinggal dengan seorang paman yang sangat sayang dan cinta kepada beliau. Akan terurai jelas nanti bagaimana cintanya Abu Talib, cintanya keluarga Abu Talib kepada Nabi Muhammad dalam sejarah yang kita bacakan di kitab Majalis Sunniyah ini. Namun sebelum sampai ke sana, Bapak-bapak Ibu sekalian, perlu kita sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam kondisi tidak memiliki ayah. Artinya ayahnya duluan meninggal dunia sebelum beliau lahir ke dunia. Kenapa? Supaya Nabi ini tidak terpikat hatinya dengan kalimat abi, abi, abi. Akan tetapi beliau akan senantiasa menyebutkan Rabbi, 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 bergantung hidupnya kepada Allah, pemilik alam semesta. Kapan? Saat ditimpakan dengan musibah dan masalah dalam kehidupan beliau, yang menjadi tempat mengadu dan penolong adalah Tuhannya, yakni Rabbi. Beda dengan kehidupan kita, Pak. Anak tanya masa perle ke sesuatu hal, atau dia kita antarkan ke pesantren, ada musibah, sakit dia, pasti yang disebut mamaknya, ayahnya. Tanya pun hotel lahi kadang-kadang manteng ubud, panggilan pertama saat kita bisa berbicara adalah ayahku dan ibuku. Sedangkan Nabi, beliau lahir ke dunia tidak melihat seorang ayah. Belum bisa beliau berbicara, baru bisa beliau beranjak umur 6 tahun meninggal ibundanya. Saat menjadi nabi, beliau tidak sebatang kara, tidak memiliki kedua orang tuanya. Diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala, maka yang terngiang dalam hatinya hanyalah Rabbi, Rabbi. Pada permasalahan yang kelima, sebelum kita ceritakan kelebihan dan lainnya, saat Nabi Muhammad ingin menikah dengan Khadijah, ini cerita yang diutarakan di sini. Khadijah sebelumnya beliau bermimpi, di mana dihikayakan dalam kitab ini nikah Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ra'at Khadijah anha fi manamiha. Khadijah melihat dalam mimpinya, anna syamsa nazalat minas sama, sesungguhnya matahari turun dari langit, wa dakhalat fi baitiha, masuk ke dalam rumahnya Khadijah. Summa kharaja nuruha falam yabqi fi makkata baitun illa tanawwara bih. Saat itu Khadijah bermimpi, matahari turun ke bumi, masuk dalam rumahnya. Setelah masuk dalam rumahnya, Khadijah mengeluarkan cahaya, wa kharaja nuruha, keluar cahaya, falam yabqi, tidak tinggal satu rumah pun di Mekah kecuali rumahnya Khadijah yang memancarkan cahaya tadinya. Ketika habis mimpinya Khadijah, qasat, beliau menceritakan mimpinya ala ammiha, kepada pamannya Waraqah bin Naufal.
Waraqah bin Naufal ini merupakan seseorang ahli tabir mimpi. Saat diceritakan oleh Khadijah, beliau berkata, "Wahai Khadijah, sesungguhnya Nabi akhir zaman itu yakunu zaujuka, merupakan suamimu," kata Waraqah bin Naufal. Khadijah lanjut bertanya, "Ya ammi, wahai pamanku, hadzan nabi min ayyi balad?" Nabi ini dari kota mana? Beliau menjawab, "Yakunu min Makkah." Nabi ini merupakan bangsa ataupun dari kota Mekah. Selanjutnya Khadijah bertanya lagi, "Min ayyi kabilah?" Dijawab oleh Waraqah bin Naufal, "Min Quraisyin," dari kabilah Quraisy. Qalat, "Min ayyi butnin?" Dari suku apa? Bani Hashim. Yang terakhir ditanyakan oleh Khadijah, "Ma ismuhu?" Siapa namanya wahai pamanku? Berkata Waraqah bin Naufal, "Muhammad." Itu cerita dari segi Khadijah. Yang selanjutnya, pada suatu hari, fayauman minal ayyami kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Talib ya'kulu at-ta'am wa kana ammuhu wa Abu Talib wa ammatuhu Atiqah yandura ila adabihi. Pada suatu waktu, suatu hari di antara hari-hari, Nabi Muhammad hidup di rumah, ditinggal di rumah Abu Talib. Suatu waktu Abu Talib dan Atiqah memperhatikan bagaimana kondisi Nabi. Nabi Muhammad akhlak jeroh pak. Wate kehidangkan Abu Talib orang yang derana. Tapi wate kehidang bu kepada anak Abu Talib, yang paling bagus akhlaknya adalah Muhammad. Beliau hendak tidak berlari. Walaupun hidangan makanan enak, tapi Nabi Muhammad tetap menjaga etikanya. Beliau duduk di sudut, tidak langsung berlarian seperti lumrahnya anak-anak sekarang. Saat itu Abu Talib dan Atiqah melihat ila adabihi, kepada adabnya Nabi Muhammad dan bagusnya perilaku Nabi Muhammad. Saat itu keduanya berkata, yaqulani, keduanya berkata, "Inna Muhammadan qad syaba." Muhammad ini sudah mulai remaja dan akan menuju ke umur yang dewasa. Walaysa lana ma nuzawwijuhu, kita tidak punya harta untuk menikahkan Muhammad. Fala na'rif kaifal maslahah fi amrihi, kita tidak punya solusi. Apakah solusi yang bisa kita tawarkan wahai Abu Talib terhadap perkara ini? Kata Atiqah. Selanjutnya Atiqah berkata, qalat Atiqah, "Hai suamiku, aku punya seorang kenalan namanya Khadijah." Kita sambungkan cerita dengan mimpi Khadijah tadinya. Tiba-tiba datang Atiqah, istrinya Abu Talib, menjadi penyebab Abu Talib dan istrinya Abu Talib menjadi penyebab Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Saat itu beliau sampaikan, "Wahai Abu Talib, aku punya kenalan." Siapa? Khadijah. Kenapa? Siapa Khadijah? Khadijah itu adalah orang yang mempekerjakan siapapun yang ingin mendapatkan harta dalam kehidupan mereka. Sangat banyak anak-anak muda yang ingin melanjutkan kehidupannya, mereka dipekerjakan oleh Khadijah yang selanjutnya membawa harta dagangannya ke negeri Syam. Setelah disampaikan hal tersebut, dialog dengan Khadijah dengan Abu Talib dan Atiqah, saat itu diceritakan kepada Nabi Muhammad bagaimana cara kami untuk menikahkanmu wahai Muhammad. Setelah disampaikan, musyawarahlah Nabi Muhammad dengan Atiqah dan Abu Talib. Fasyawaru, musyawarahlah bertiga. Singkat cerita hamba Allah, Bapak-bapak sekalian, setelah proses negosiasi Khadijah dengan Atiqah, terjadilah persetujuan. Nabi Muhammad dipekerjakan oleh Khadijah. Pada waktu itu diutus ke negeri Syam. Berapa yang diberikan harta ujrah kepada Nabi Muhammad? Sampaikan oleh Khadijah, untuk orang lain ku berikan ongkos sebanyak 20 dinar, sedangkan untuk Muhammad ku berikan 50 dinar. Kenapa? Karena Khadijah merujuk kepada mimpinya. Nabi hadir, diceritakan oleh Atiqah bahwa ini namanya Muhammad, keponakanku namanya Muhammad, sehingga sinkron antara mimpinya Khadijah dengan Nabi Muhammad. Saat itu kembali Atiqah. Disinilah yang akan kita ceritakan bagaimana pedihnya Nabi Muhammad dalam kehidupannya, Pak. Faraja'at Atiqah masruratan.
Atikah kembali dalam kondisi senang. Fa akhbarat Abu Talib, Atikah menceritakan kepada Abu Talib bahwa aku sudah meminta negosiasi kepada Khadijah, dan Khadijah memenuhi permintaanku, dijadikan Muhammad sebagai pekerjanya dan diberikan ujrah lebih daripada yang lain. Saat itu Abu Talib menyampaikan kepada Muhammad, ya Muhammad, idhhab ila baiti Khadijah, pergilah engkau ke rumah Khadijah. Untuk apa pamanku? Wastaghala bima ta'muruka bih, kerjakan apa yang diperintah oleh Khadijah kepadamu wahai Muhammad. Saat itu Rasul meninggalkan rumah pamannya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila babi dariha, pergi ke rumah Khadijah dalam kondisi kaiban, beliau sedih. Kenapa sedih? Tidak ada tempat beliau mengadu. Waktu keperintah oleh Abu Talib dan Atikah, beliau tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa membantahnya. Kenapa? Tidak ada tempat beliau mengeluh, tidak ada tempat beliau menggantungkan kehidupan. Ini jarang dicerita oleh orang lain, Pak. Tidak pegah apa aneh udahnya orang bahwa Nabi Muhammad dulu beliau pernah menangis. Nabi Muhammad dulu beliau pernah sedih, pernah merantau meninggalkan kampung tempat beliau dilahirkan menuju ke negeri Syam musafir untuk menggantungkan kehidupannya. Saat itu beliau menangis hazinan, dalam kondisi gundah. Wa dumu'uhu taqturu ala khaddaihi, air matanya Nabi jatuh di atas pipinya Nabi. Saat itu fabaqat malaikatus sama, malaikat yang ada di langit semuanya menangis. Kenapa? Libuqaihi rahmata alaihi, karena menangisnya Nabi Muhammad. Nabi meninggalkan kota Mekah, dipanggil Maisarah oleh Khadijah, khadimnya Khadijah. Berikan kendaraan terbaik kepada Muhammad, berikan ujrah terbaik kepada Muhammad, gunakan baju terbaik kepada Muhammad, berikan kalan suah yang paling bagus kepada Muhammad, letakkan di atas kepalanya. Yang selanjutnya Nabi Muhammad menghadap ke negeri Syam. Nabi mengerjakan apa yang diperintah oleh Khadijah demi mendapatkan sesuap nasi dan beliau bisa melanjutkan kehidupannya. Yang selanjutnya tangisan Nabi yang kedua, Bapak-bapak sekalian. Wa dakhala tariqa, Nabi Muhammad masuk dalam perjalanan meninggalkan kota Mekah, baqiyan, beliau menangis. Apa yang beliau sampaikan? Wa qala fi nafsihi, beliau berkata dalam hatinya, bergumam sendiri, berkata dalam dirinya, berkata kepada dirinya sendiri, aina waladi, di mana ayahku Abdullah? Kenapa? Karena beliau tidak ada tempat untuk mengadu saat disuruh pergi berniaga ke negeri Syam. Wa aina waladati, di mana ibuku Aminah? Beliau menyampaikan, ya wahai ayah, wahai ibuku, lihatlah hari ini kondisi anakmu yang engkau tinggalkan dalam kondisi yatim, yang harus menggantungkan kehidupannya untuk bertijarah ke negeri Syam dulu, dan aku tidak mampu menjamin. Fala adri arji ila maulidi, aku belum tentu bisa balik ke tempat aku dilahirkan. Kenapa? Ayah dulu merantau meninggalkan kota Mekah, beliau kembali dengan nama almarhum. Sehingga Abdul Muttalib gepegot puisi kepada Abdullah. Kenapa? Anaknya yang beliau sayangi. Nabi Muhammad juga berkata demikian. Fala adri arji ila maulidi, mungkin saja aku tidak bisa kembali ke tempat aku dilahirkan, yang mana ayah dulu berangkat ke negeri Syam, meninggalkan kota Mekah, bertijarah mencari rezeki pada umur 18, ada yang meriwayat 20, dalam kondisi tidak bisa balik ke kampung halamannya. Orangnya Pak, anak-anak mit ubud umur 18 tahun takkan le tanya nak haji berangkat sehingga kedih unang grosyam. Apa yang ada di pikiran mereka? Pasti mereka bertanya, "Puhana tuang le long ya? Puhana sayang negeri kelun ya?" Ha mungkin lunjak luanang gro dalam kondisi umur 18 tahun, kadang-kala golom dente lung lepas lung balik long. Tapi Nabi Muhammad dengan segala kesedihannya, beliau harus pergi meninggalkan kota Mekah dulu. Ayahnya berangkat untuk bertijarah, menghembuskan nafas terakhir di sana. Ada sebuah catatan penting, nuktah. Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangislah kalian
Sembabaku, kemudian kalian menangis, mereka menangis ala nabiyikum, terhadap nabimu, nabiku, nabi mereka, Nabi Muhammad, wa rasulikum, terhadap nabi mereka, li'annal malaikah fis sama baqat min qablikum. Malaikat jamun pak kalih geklik terhadap nabi gedanyo, wate nabi geik kendaraan, geik unta untuk berangkat ke negeri Syam. Malaikat ramai-ramai pada waktu itu menangis terhadap kepiluan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Fa idza baqat ummatu Muhammad inda dzakarahu, saat umat Muhammad mendengarkan cerita Muhammad, mereka menangis. Apa perkataan yang diucapkan oleh malaikat? Ilahana wa sayyidana wa maulana. Umat siapa ini yang kami lihat mereka menangis semuanya saat diceritakan tentang sejarah Muhammad. Allah mewahyukan kepada malaikat, ya malaik inna aliman, sesungguhnya orang-orang alim, salah satu orang alim, haddasa hadisa rasuli, yang menceritakan terhadap cerita Rasulku, kata Allah, fihim, kepada mereka, fayabquna li ajli ma asabahum, mereka menangis karena sebab sesuatu yang menimpa Rasulnya, min syiddati, daripada bersangatan sedih, wa mihna, dan hinaan. Thumma yaqulullah ta'ala ashhadukum ya malaikati, aku bersaksi wahai malaikatku, aku merdekakan mereka dari azab dan dari nerakaku. Malamnya pak, dimanapun kita dengar menyedawur cerita kepada Nabi Muhammad, ada seorang yang alim mengupas terhadap sejarah Nabi Muhammad. Kita hadir dengan hati yang ikhlas menangis. Apa kata Allah? Wahai malaikat, aku bersaksi kepadamu semua bahwa mereka akan kuampunkan dosa dan kumerdekakan dari nerakaku. Kata siapa? Allah berkata dalam kitab yang kami bacakan ini. Apa kesimpulannya bisa kita ambil pak? Sangat banyak kelebihan yang diraih oleh Nabi Muhammad dalam kondisi beliau juga harus melewati segala perjalanan dan rintangan. Kita yang punya mata batin hari ini ceritakan kepada anak-anak kita siapa Nabi Muhammad itu. Beliau pribadi yang sangat sederhana. Beliau pribadi yang hidupnya tidak bergantung kepada orang lain. Pakaiannya saja dijahit sendiri. Beliau selalu jahit baju sendiri. Beliau betulkan pakaiannya sendiri. Beliau betulkan sendalnya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Sebelum Nabi Muhammad hadir ke permukaan dunia ini, nabi-nabi sebelumnya menyebutkan nama Muhammad. Ada Nabi Ibrahim, saat beliau mendirikan Ka'bah, apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Ya Rabb, wab'ats fihim rasula, lahirkan di tempat yang mulia ini seorang nabi kepada mereka. Setelah disurvei dalam catatan sejarah, tidak ada nabi yang lahir di kota Mekah dekat dengan Ka'bah. Nabi Allah Ismail, Ustaz, tidak, beliau dihijrahkan oleh ayahnya Ibrahim. Lahir di Palestina, dihijrahkan ke Mekah, dititipkan bersama ibunya. Sedangkan yang lahir di kota Mekah dekat dengan Ka'bah cuma Nabi Muhammad, yaitu di rumahnya Abdul Muttalib, yang sekarang dirubah bentuknya menjadi Maktabah Mekah Mukarramah. Jadi kembali kepada pembahasan kita pak, jawaban Bandung tentang kepedihan yang pernah dirasakan oleh Nabi perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kenapa? Supaya mereka tidak membayangkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah pribadi yang selalu dibantu oleh Allah dan tidak pernah diberikan cobaan. Padahal kalau kita kaji, Nabi Muhammad termasuk dalam salah satu ulul azmi. Apa makna ulul azmi? Nabi yang diberikan cobaan terberat. Di antara 5 ulul azmi, Nabi Muhammad menempati tempat tersebut. Lahir dalam kondisi tidak memiliki ayah, selanjutnya meninggal ibunda, meninggal kakek, tinggal dengan paman, harus membalas sendiri, berdagang sendiri ke negeri Syam, dan dalam kondisi beliau belum tentu bisa balik ke tempat semula. Yang selanjutnya, mana lagi cerita Ustaz, yang Nabi Muhammad itu sangat pedih perjalanan. Saat beliau mendeklarasi dirinya sebagai Nabi,
yang menjadi musuh pertama adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab menjadi musuh yang sangat besar di kota Mekah untuk Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga pernah merasakan di embargo. Kapan itu? Saat kepala suku Abu Talib meninggal dunia dan Khadijah meninggal dunia. Terjadilah embargo sangat luar biasa dan sampai Nabi Muhammad mau dibunuh di rumahnya, sehingga mengakibatkan beliau harus hijrah ke kota Mekah. Sebelumnya apa yang terjadi? Pernah sahabat-sahabat Nabi itu diembargo. Apa makna diembargo? Disiksa, dianiaya karena tidak mau meninggalkan agama Islam. Datang Nabi di depan keluarga Yasir yang ditompak perutnya di depan Nabi. Apa kata Nabi? Ya Yasir, wahai keluarga Yasir, kita akan berjumpa di surga kelak. Biarkan hari ini engkau mati dengan kalimat la ilaha illallah, tapi yakinlah surga menanti. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina sudah dulu diberikan cobaan ini kepada Nabi dulunya. Nabi saat membawa ajaran Islam, setelah meninggal istri tercinta, setelah meninggal Abu Talib pernah berkata, siapapun yang ingin mengganggu Nabi, beliau sebagai kepala suku di kota Mekah itu melindungi dan membentengi perjuangan Nabi. Beliau pernah berkata, aku siap jadi tanah demi membela, mempertahankan Muhammad. Satu hal yang belum Muhammad jatuh, maka siap diriku menjadi tanah demi membela Muhammad. Abu Talib meninggal dunia. Istrinya Nabi yang pernah menemani Nabi dari beliau pertama meninggal, setelah beliau terima wahyu, ditenangkan oleh Khadijah juga meninggal dunia. Nabi tinggal dalam kondisi gundah gulana, dinamakan tahun tersebut dengan tahun Amul Huzni, sebelum proses hijrah dan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diberikan cobaan sangat maha dahsyat. Pernah beliau melihat pamannya Utsman bin Affan dibakar tangannya dalam anyaman yang terbuat dari pelepah kurma. Apa kata Nabi? Insya Allah itu semua akan terbalaskan dengan surga Allah. Yang selanjutnya, setelah hijrah, proses hijrah itu pula terjadi satu fenomena yang sangat menakjubkan. Tidur Sayyidina Ali dalam kondisi kafir Quraisy ingin membunuh Nabi. Dikejar Nabi ingin dibunuh, datang kafir Quraisy ke rumah Nabi. Saat dilihat, yang berbaring adalah Abu Talib. Setelah Abu Talib, yang berbaring adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah mereka lihat Ali bin Abi Thalib yang berbaring, mereka tinggalkan, bukan Ali bin Abi Thalib yang kita cari. Nabi Muhammad berangkat dengan Abu Bakar melewati lereng-lereng bukit ke kota Madinah. Saat itulah terjadi peristiwa yang menakjubkan kembali mukjizatnya Nabi. Abu Bakar digigit oleh ular, seketika sembuh dengan air liurnya Nabi Muhammad. Sangat banyak tantangan dalam kehidupan Nabi yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka membayangkan Nabi Muhammad itu cerita legenda. Nabi Muhammad itu orang yang tidak perlu kita idola, sehingga takut dalam kehidupan mereka. Wajar kalau anak-anak di kota Luxmawi terjebak dalam kelabing malam, terjebak dalam tawuran, terjebak dalam begal-begalan. Kenapa? Kisah Muhammad sudah diisolirkan dari kehidupan mereka. Gak ada lembaran cerita Nabi dalam kehidupan mereka. Manustani, kamu hancur membaca kitab Arab. Sangat banyak hari ini, Pak. Kitab-kitab Nurul Yakin, tarikh tentang sejarah Nabi ditulis berbahasa Indonesia. Ada Sirah Nabawiyah, ada Syama'il Muhammadiyah yang bisa kita bacakan kepada anak kita dari kecil. Yakinlah, aku yakin kalau sekarang anak-anak kita yang kecil kita ceritakan setiap malam satu bab saja tentang sejarah Nabi Muhammad, mereka tumbuh besar akan menjadi pribadi yang cinta kepada Nabi. Apa kelebihan Muhammad Ustaz? Sangat banyak. Nabi Muhammad itu istimewanya sangat banyak. Nabi Muhammad hadir sebelum beliau hadir disebutkan namanya oleh anbiya lain. Nabi Adam diampunkan dosa oleh Allah pada 10 hari Muharram, pada 10 Asyura. Apa? Kenapa? Karena Nabi Adam tawassul kepada Nabi Muhammad. Apa yang beliau katakan? Ya Allah, dengan berkat nama Muhammad
wahai Adam, aku lihat namamu disandingkan dengan nama Muhammad. Tidak mungkin Muhammad ini makhluk yang tidak istimewa kalau engkau menyandingkan dengan namamu. Apa jawab Allah? Tasaddaqta ya Adam, benar engkau ya Adam, hari ini kuampunkan dosamu dengan sebab engkau bertawassul kepada Muhammad. Selanjutnya Nabi Musa pernah berkata, ya Allah, aku ingin menghadapi Fir'aun, berikan ketabahan hati ini untuk melewati kata-kata yang sangat sedih dikeluarkan oleh Fir'aun. Apa kata doa Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Sedangkan Nabi Muhammad tidak beliau minta, tidak beliau belum diminta oleh Nabi. Allah firmankan dalam sebuah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, alam nashrah laka sadrak. Ketahuilah bahwa Muhammad itu sudah dilapangkan dadanya. Dan sangat banyak kelebihan-kelebihan lain yang insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Malam ini yang menjadi kesimpulan kita adalah, mari kita sampaikan kepada anak-anak kita terhadap sejarah kehidupan Nabi Muhammad, sehingga dalam nuansa maulid ini yang mereka ingat adalah Nabi Muhammad. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, mereka akan tumbuh besar menjadi pribadi yang cinta kepada Nabi. Demikian yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.